Selamat datang kembali di seri Filsafat untuk Pemula, di mana kita sedang dan akan terus membahas 100 pemikir utama dalam bidang filsafat. Teman-teman, hari ini kita akan mengenal seorang tokoh yang lagi-lagi tidak ada secara spesifik dalam dunia filsafat, tetapi dampak pemikirannya itu tidak bisa ditolak merangsek masuk ke dalam dunia filsafat. Tokoh ini memiliki pemahaman yang mendalam mengenai anak-anak, khususnya bagaimana mereka belajar dan bagaimana anak-anak memahami dunia. Tokoh kali ini masih nyambung teman-teman dengan tokoh pada video sebelumnya. Kita membicarakan Maria Montessori, tetapi hari ini kita akan bicara di zaman yang lebih maju daripada Maria Montessori, di tahun dimana dunia mulai berubah menjadi lebih modern. Nah, kita kembali ke pembahasan kita. Lalu siapa sebenarnya yang akan kita bahas? Namanya adalah Jean Piaget. Jean Piaget. Siapakah dia? Mungkin beberapa teman-teman yang berkuliah di Fakultas Pendidikan, Ilmu Pendidikan, mungkin pernah atau mungkin sering ya mendengar namanya. Jean Piaget adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss, yang dikenal sebagai pelopor dari teori perkembangan kognitif anak. Nah, apa sebenarnya yang Piaget ajarkan kepada kita? Dan seberapa relevankah teorinya di zaman modern seperti hari ini? Mari teman-teman kita bahas pelan-pelan. Tapi sebelum kita membahas tentang pemikiran Piaget, alangkah lebih baiknya kita coba membahas dahulu siapakah dia. Jean Piaget lahir tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Dia adalah seorang psikolog, dia adalah seorang filsuf, dan sekaligus ahli biologi. Nah, awalnya Piaget mempelajari ilmu biologi awalnya, tapi kemudian minatnya berkembang ke arah yang lain, yaitu psikologi, khususnya mengenai psikologi kejiwaan anak. Dan ini kemudian membuatnya berpindah halauan akademis dari biologi ke psikologi anak. Nah, Piaget sangat tertarik pada pertanyaan sederhana. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana anak-anak belajar dan bagaimana anak-anak memahami dunia. Untuk menjawab pertanyaan sederhana itu, Piaget lantas melakukan sebuah penelitian. Penelitian yang dia lakukan sangat mendalam, teman-teman, dengan mengamati ribuan anak, termasuk anak-anak kandungnya sendiri. Penelitian yang dilakukan Piaget ini akhirnya menghasilkan salah satu teori yang kemudian terkenal hingga hari ini dan masih mempengaruhi dunia psikologi anak hari ini, juga pendidikan, yaitu teori perkembangan kognitif. Nah, teman-teman, apa teori perkembangan kognitif itu? Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham bahwa Piaget tertarik dengan step-step atau tahapan-tahapan bagaimana kognitif atau kemampuan berpikir anak itu berkembang. Dia membaginya menjadi 4 tahap utama. Tahap sensori motor, tahap pra-operasional, tahap operasional konkret, dan yang keempat, yang terakhir, tahap operasional formal. Kita akan pelan-pelan ya, kita bahas satu persatu. Tahap sensori motor. Tahap ini antara umur 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini seorang manusia yang masih bayi ya, belajar melalui indera dan gerakan tubuh. Tekanannya di indera dan
gerakan tubuh. Bayi mulai memahami bahwa sesuatu tetap ada meskipun tidak terlihat, yang kemudian disebut sebagai permanensi objek. Misalnya, ketika kita menyembunyikan mainan anak atau bayi di balik selimut, kan mainannya tidak ada itu, tapi bayi itu tetap menyadari bahwa mainan itu masih ada di sana meskipun tidak terlihat. Oke ya, tahap sensori motor, di mana di situ ada poinnya permanensi objek. Permanensi objek apa? Memahami bahwa sesuatu tetap ada meskipun tidak terlihat. Lanjut ke perkembangan kedua, ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun. Tadi kan 0 sampai 2, nah sekarang 2 ke 7 tahun. Tahapan ini disebut sebagai tahap pra-operasional. Pada usia ini, anak-anak mulai menggunakan simbol. Simbol itu seperti apa gitu? Enggak rumit. Simbol yang kemudian digunakan itu dalam bentuk kata-kata dan gambar. Untuk apa? Untuk merepresentasikan, mencerminkan, mewakili dunia. Cuman begini, pada tahap ini anak-anak itu cenderung egosentris. Artinya mereka sulit memahami sudut pandang orang lain, baik itu sesama anak lain atau orang yang lebih dewasa. Misalnya, seorang anak mungkin berpikir bahwa semua orang melihat dunia seperti yang mereka lihat. Jadi kalau mereka melihat sebuah benda warnanya merah padahal sebenarnya biru, dia merasa bahwa orang lain pasti juga melihatnya merah, bukan senyatanya biru. Karena apa yang benar adalah apa yang mereka pikirkan. Oke ya. Lalu dari umur 2-7 tahun tadi, tahap praoperasional berkembang ke umur 7-11 tahun. Usia 7-11 tahun ini diberi nama Piaget sebagai tahap operasional konkret. Nah, pada tahap operasional konkret umur 7-11 ini, anak-anak mulai memahami konsep logika, konsep yang logis, tapi hanya dalam konteks yang konkret ya. Jadi kalau yang abstrak, spekulatif, bayang-bayang itu mereka belum bisa. Tapi logika mereka sudah bisa tangkap dan sudah bisa jalankan untuk hal-hal yang konkret. Mereka bisa memecahkan masalah sederhana. Misalnya, mereka mulai memahami bahwa misalnya ya, jumlah air dalam gelas tetap sama meskipun bentuk-bentuk gelasnya berubah-ubah. Oke, itu 7-11 tahun. Nah, lalu yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap ini nih seperti jembatan anak mulai masuk ke dunia remaja dan dewasa ya, umur 12 tahun ke atas. Pada tahap ini anak-anak mulai bisa berpikir abstrak. Dia mampu memahami konsep-konsep yang rumit seperti etika, logika, dan teori. Nah, pada tahap ini mereka mulai punya kemampuan berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah secara sistematis. Nah, itulah 4 tahap Piaget yang saya ulangi lagi: sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan terakhir operasional formal. Nah, teman-teman, gimana caranya Piaget bisa menemukan itu? Piaget melakukan eksperimen dan observasi. Jadi memang Piaget ini menggunakan berbagai eksperimen sederhana, tetapi efektif untuk membuktikan teori dia tadi. Salah satu eksperimen yang kemudian terkenal adalah tentang konservasi. Itu eksperimen yang dilakukan Piaget untuk membuktikan hipotesis atau teorinya ya tentang perkembangan anak. Misalnya, konservasi itu dia lakukan begini. Dia menunjukkan kepada seorang anak 2 gelas berisi air
dengan jumlah yang sama. Nah, ketika air dari satu gelas dituangkan ke gelas lain yang lebih tinggi dan ramping, anak-anak pada tahap pra-operasional, ya, tahap pra-operasional tadi ingat ya, tahap usia 2 sampai 7 tahun. Nah, anak-anak yang masih di tahap pra-operasional ini lalu mengatakan begini, oh, bahwa gelas yang tinggi memiliki lebih banyak air daripada gelas yang lebih rendah, padahal jumlah airnya kan sama. Artinya anak usia 2 sampai 7 tahun belum paham itu konsep bahwa air yang berpindah itu jumlahnya sama meskipun bentuk gelasnya berbeda. Nah, hal berbeda terjadi ketika eksperimen itu ditunjukkan kepada anak-anak di tahap yang lebih dewasa atau disebut tahap operasional konkret, usia 7 sampai 11 tahun, di mana mereka sudah mulai mengenal konsep logis, ya. Nah, untuk anak-anak usia 7 sampai 11 tahun, mereka bisa paham bahwa oh, jumlah airnya tetap sama kok, itu cuma bentuk gelasnya aja yang beda. Nah, Piaget percaya bahwa pemahaman semacam temuan pengamatan semacam ini penting supaya kita bisa mengenali tahap perkembangan anak dan kekasan di setiap perkembangan itu. Biar apa? Biar kita bisa menentukan cara membantu anak belajar dengan metode yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Nah, teman-teman, itu gambaran besar pemikiran Piaget. Tentu saja teori Piaget masih sangat relevan di dunia pendidikan saat ini. Buktinya banyak guru dan pendidik sampai hari ini masih menggunakan pendekatan Piaget untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Misalnya pada tahap praoperasional, kalau hari ini teman-teman sudah punya anak, coba lihatlah ke sekolah. Kalau masih TK, lihat begitu banyak alat bantu visual seperti gambar, mainan untuk menunjukkan mereka benda yang nyata dan konkret. Karena usianya usia TK, kan tahapnya praoperasional. Nah, tapi coba lihat ya kalau ada yang punya anak SD, teman-teman punya anak SD atau punya adik masih SD, di tahap operasional konkret, kita lihat buku pelajarannya, itu sudah mulai tuh banyak eksperimen sains sederhana, banyak masalah-masalah praktis baik dalam matematika, dalam IPAS atau dalam bahkan bahasa Indonesia gitu. Pelajaran-pelajaran seperti itu tuh pasti sudah mulai menyentuh masalah-masalah praktis. Nah, atau kalau misalnya teman-teman punya adik masih SMP, ya, coba lihat, kan mereka sudah masuk ke tahap operasional formal. Pelajarannya kan makin abstrak tuh, diskusi tentang etika, diskusi tentang moral, tentang pengetahuan politik sederhana ya, tetapi sudah mulai ada pembagian sejarah politik di Nusantara, di Indonesia. Jadi sebenarnya apa yang ditemukan Piaget itu masih berjalan sampai hari ini di sekolah-sekolah, ya. Nah, tapi meskipun Piaget ini temuannya sangat relevan ya sampai hari ini, tapi dia juga menghadapi kritik, teman-teman. Beberapa peneliti berpendapat bahwa perkembangan anak itu kan tidak selalu bisa mengikuti tahapan yang kaku, general seperti yang digambarkan Piaget. Ada anak nih umur 3 tahun, tapi dia kepintaran dan kemampuannya memahami dunia sudah sama dengan anak umur 9 tahun. Iya kan? Tapi ada juga loh anak umur 10 tahun, tapi dia bahkan masih seperti anak yang di pra-operasional konkret, seperti anak TK. Jadi tidak bisa kaku. Meski demikian, kontribusi Piaget dalam memahami proses belajar anak kan tetap menjadi fondasi penting ya dalam psikologi dan pendidikan. Setidaknya menjadi ini ya, tolok ukur atau standar ukur ya, untuk bisa melihat yang pada umumnya. Kalau kasuistiknya jelas tidak bisa ya, karena ada anak berkebutuhan khusus juga. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Piaget? Ya, bagi saya pribadi, Jean Piaget mengajarkan kita bahwa proses belajar adalah proses yang aktif ya, bukan sesuatu yang pasif. Anak-anak itu bukan tabula rasa atau wadah kosong
yang hanya diisi dengan informasi. Mereka ini adalah manusia, teman-teman, yang menjelajahi dunia secara alamiah. Mereka subjek yang membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia lewat pengalaman dan interaksi mereka langsung, bukan lewat kita sebagai seolah-olah sumber pengetahuan. Piaget pernah berkata bahwa setiap kali kita mengajari anak sesuatu, sebenarnya kita menghalangi mereka untuk menemukannya sendiri. Saya ulangi ya, ini kata-katanya hebat ya. Setiap kali kita tuh mengajari sesuatu kepada anak, sebenarnya kita menghalangi mereka untuk menemukan hal itu sendiri. Ucapan Piaget ini mengingatkan saya dan semoga juga Anda untuk memberi ruang bagi anak-anak belajar dan berkembang dengan cara mereka sendiri. Teman-teman, Jean Piaget adalah bukti nyata ya, bahwa memahami cara anak berpikir itu adalah kunci untuk mendidik mereka dengan lebih baik. Jadi dari sini kemudian teman-teman yang mengajar di sekolah-sekolah atau mungkin saat ini sedang berkuliah ya, itu mulai paham bahwa ruang kebebasan dalam atau independensi dalam pembelajaran itu penting. Dan kemudian bisa menghargai bahwa setiap anak punya proses belajar yang berbeda-beda. Terima kasih untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga ini bermakna bagi teman-teman. Kita berjumpa kembali di kelas online berikutnya. Sampai jumpa, tetap berpikir kritis.